Halo. Sampun. Bikin gitu kan bener. Napa? Bikin mau bikin ngecing bener napa? Nggih. Telepon. Sepakat. Aduh. Kembali lagi di konten saya, konten Gibson dari Aprianto. Gimana teman kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Ya semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, selalu diberi kesehatan, keselamatan diri kalian maupun keluarga kalian. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson dari Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Ya semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi. Membuat konten-konten yang mereact sebuah berita-berita yang up to date, berita-berita yang terbaru, terkini, berita-berita yang viral ya. Karena selalu ada ya berita-berita yang bermunculan yang membahas seputar bagian warga-warga Indonesia yang membuat ulah atau berkelakuan yang sangat unik-unik atau yang aneh-aneh lah, sangat bervariasi ya. Kan di negara Indonesia itu banyak sekali agama, budaya. Di samping juga banyak berbagai macam kelakuan-kelakuan warga Indonesia yang unik-unik. Oke, kita lanjut aja ke video ya, beritanya maksudnya. Jadi saya sudah menemukan berita yang terbaru yang membahas itu pengantin yang di video saya sebelumnya. Di suatu acara pernikahan, wanita ini ditinggal oleh pengantin cowoknya. Ini judulnya, inilah sosok pengantin wanita yang ditinggalkan saat resepsi. Ternyata anak yatim piatu. Bayangkan, anak yatim piatu. Dia sudah menaruh harapannya untuk teman hidupnya kepada sesosok cowok yang akan dinikahi. Ini malah kabur demi tes. Betapa sedihnya. Ekspresi wajahnya jelas sedih lah, dan cowok ini nggak punya hati nurani yang kejam. Cuma kita langsung aja ke videonya. Wanita menangis di pelaminan. Wanita tersebut ternyata tidak kabur malamnya. Keluarganya sampai memblokade jalan dengan memperlihatkan seorang pengantin wanita menangis di pelaminan menjadi viral di media sosial. Ini tamunya berdatangan, itu pasti sangat malu ya, sangat merasa ditindas, disepelekan, direndahkan. Wanita yang mengenakan gaun emas menangis sesungguhnya. Ini Wanda Wulandari. Oh ini anak, tertulis di surat undangannya. Tampak sejumlah tamu datang memeluk pengantin wanita tersebut. Sejumlah pria dan wanita di samping pengantin wanita juga terlihat menangis. Ini foto yang cewek. Dalam narasi yang beredar, wanita tersebut ditinggal pergi calon suaminya saat hari pernikahan tiba. Cantik. Pernikahan tersebut terjadi di Dompu, Nusa Tenggara Barat pada Senin 7 Februari 2022. Ini cowok aja, yang cowok aja. Gram. Sosok pengantin wanita tersebut adalah WN, 19 tahun. Calon suaminya NFD tak datang ke pernikahan. NFD diduga kabur saat sebelum pernikahan tersebut digelar. Salah seorang warganet di Facebook dengan nama akun Dayanya Fasrin membeberkan fakta tentang sosok pengantin wanita tersebut. Oh, jadi pengantin cowok itu satu hari sebelum hari H dia kabur lah. Ini yang cowok itu tolol. Namanya pernikahan ya sesuatu yang sakral ya, kok malah dipermainkan. Dia memilih kabur untuk, nggak tahu ya, maksudnya katanya itu tes, nggak tahu tes apa, katanya tes TNI. Kan jauh hari sudah direncanakannya, intinya mau nikah. Seharusnya dia menjalankan kewajibannya. Kan nikah itu acara yang sangat penting ya, acara yang sangat sakral. Seharusnya dijalankan ya. Namanya juga menikah kan niatnya baik, pasti ada rezeki lah gitu. Kok malah kabur gak jelas, kan kasihan yang cewek ya. Saya itu nggak teganya yang cewek ini yatim piatu. Sudah yatim piatu, dan dia sudah mungkin menaruh harapannya kepada yang cowok itu sebagai pendamping hidup selanjutnya, pengganti kedua orang tuanya. Malah yang cowok ini kabur, tidak mempertanggungjawabkan kelakuannya. Gimana teman-teman menurut kalian tentang kelakuan yang cowok ini? Pasti kalian yang menonton video ini juga sebel, juga benci dengan kelakuan cowok yang tidak bertanggung jawab ini. Karena itu seseorang cowok itu yang dipegang itu tanggung jawabnya, omongannya. Kayak gini cowok itu pecundang, lemah lah. Tidak mempertanggungjawabkan kelakuannya, malah kabur. Kan menikah itu suatu hal yang baik, kenapa harus kabur? Kan menikah itu ibaratnya antara rezeki yang cowok dan yang cewek itu digabung.
Dan yang cewek itu saya lihat cewek-cewek baik, cewek yang tulus mencintai pasangannya ini, mencintai cowoknya yang kabur. Jadi untuk mbaknya, yang semoga mbaknya ini menonton video ini ya, saya hanya bisa berpesan, intinya yang sabar, pastilah ada cowok yang jauh lebih baik lah dari sebelumnya cowok yang mbak akan nikahi. Semoga mbaknya mendapatkan cowok yang lebih baik. Intinya mbaknya yang sabar. Saya juga mendoakan semoga yang terbaik untuk mbaknya lah. Kan habis hujan terbitlah terang. Ya semoga semua akan indah pada waktunya mbak. Yang penting mbaknya sabar. Saya di sini hanya bisa mendukung moral, mendukung rohani secara jiwa. Karena mbaknya jauh di sana di NTT. Oke, bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman semua ya. Ternyata masih banyak ulah-ulah sebagian warga Indonesia ini yang dibilang khayal, yang konyol, yang tidak masuk akal lah bagi orang yang memiliki akal sehat. Next, kita lanjut aja ke berita selanjutnya, apalagi yang beredar, berita yang up to date. Ini saya sudah menunjukkan judul beritanya. Judulnya itu bos rumah makan melakukan pelecehan pada karyawannya, korban sampai terguling lemah. Apalagi yang terjadi, ya Allah, di negaraku ini. Cuma kita langsung aja ke videonya, penjelasannya. Video memperlihatkan warga menggerebek sebuah rumah makan dikarenakan sang pemilik melakukan pelecehan seksual pada karyawannya. Peristiwa tersebut viral. Ini penjelasannya dari sebuah akun Facebook ya. Tinggal pulang kampung istrinya, bos rumah makan melakukan pelecehan terhadap karyawannya di Cikarang. Seorang wanita karyawan rumah makan menjadi korban pelecehan seksual. Aksi bejat dilakukan oleh bosnya sendiri di dalam rumah makan sekitar pukul 3 sore. Aksi tersebut diketahui setelah korban melapor kepada keluarga dan mendatangi rumah makan tersebut. Terduga pelaku mengakui perbuatan tersebut setelah diinterogasi keluarga korban. Karena merasa malu, pelaku mencoba bunuh diri dengan menusuk pisau ke tubuhnya namun gagal. Saat ini kasus tersebut ditangani pihak polisi. Tolol, bosnya tolol. Adabnya di mana? Sosial diunggah salah satunya akun Facebook Nisa Alvia. Terlihat dalam beberapa video yang beredar rumah makan tersebut dipenuhi warga. Bahkan terlihat pula korban yang merupakan karyawan wanita tergulai lemah di depan warung. Disebutkan kejadian tersebut terjadi di Jalan Kasuari Raya, Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah ini bosnya. Jadi yang cewek itu sebagai korbannya itu lemah ya tadi waktu di videonya. Jadi dia mungkin depresi ya. Mentalnya itu down. Akibat kelakuan pelecehan seksualnya, dia itu pasti malu lah, pasti malu, mentalnya tertekan gara-gara kelakuan bosnya yang gak jelas. Nah ini bosnya diinterogasi warganya. Jadi ini banyak sekali ya warga yang menggeruduk bosnya ini, dan bosnya ini mengaku setelah diinterogasi oleh warga korban gitu. Aksinya saat sang istri pulang kampung dan masih sudah tua loh. Harusnya itu sudah tua itu fokus untuk kehidupan selanjutnya, memperbanyak ibadah. Kok malah lakukan pelecehan seksual, otaknya di mana? Saya bingungnya ini wajah ya, nggak berkutik ya dia wajah. Ia pun mencoba mengganggu karyawannya. Korban pun melaporkan kejadian tersebut pada keluarga. Alhasil keluarga mendatangi warung makan tersebut. Terduga pelaku mengakui perbuatan tersebut setelah diinterogasi keluarga korban. Karena merasa malu, pelaku mencoba bunuh diri dengan menusuk pisau ke tubuhnya namun gagal saat. Jadi merasa malu pelakunya ini, gitu loh. Ketika bertindak sesuatu, dia nggak memikirkan ya dampaknya itu gimana. Setelah digerebek keluarga, dia merasa malu lalu bunuh diri. Kan itu kan tolol ya. Dan untungnya sudah ditangani pihak kepolisian ya. Soalnya gini, aksi pelecehan itu harus ditindaklanjuti ya. Kan itu sangat penting ya. Karena itu mempengaruhi bagi korban yang terkena pelecehan itu. Jadi kasus pelecehan itu jangan dianggap remeh. Karena kalau ini dianggap remeh, pasti banyak korban yang terkena perilaku pelecehan seksual ini bisa depresi dan itu bisa mengakibatkan bunuh diri. Karena korban pelecehan itu dia itu butuh disupport, mati didukung agar dia bisa bangkit lagi ya. Karena kebanyakan itu mentalnya itu down, dia merasa trauma, ketakutan. Dan ini sangat penting lah tentang pelecehan ini, harus dibasmi lah tentang pelecehan seksual ini. Karena kalau tidak segera dibasmi, pasti akan berkeliaran ya pelaku pelecehan seksual sana yang merugikan bagi kaum wanita. Gitu teman-teman. Jadi sebut tentang pelecehan ini ya, ininya penting lah. Jadi ininya kan bagi pelaku ini kan dia kan itunya bos ya, mempunyai sebuah usaha rumah makan. Dia dari segi finansial cukup lah, tapi dari segi keparasan otak itu belum cukup, masih stres.
Ya bisa jadikan pelajaran teman-teman, intinya berpikir sebelum bertindak, jadi jangan ngawur lah. Namanya manusia sudah berakal harusnya tahu ya, tahu ketika dia melakukan sesuatu itu dampaknya apa, impactnya apa. Jangan asal bertindak tanpa berpikir dampaknya apa. Dari kedua berita itu bisa dijadikan pelajaran teman-teman, yang intinya masih banyak di luar sana tentang kelakuan sebagian warga Indonesia yang dibilang tidak masuk akal, yang tidak memakai otak dalam melakukan sesuatu. Oke, dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Vidya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Ya semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang membahas seputar berita-berita yang up to date, terkini, berita-berita yang viral, yang selalu ada. Karena itu kejadian-kejadian yang bisa dibilang tidak masuk akal itu selalu bermunculan. Nggak ada habisnya lah, nggak ada matinya. Kalau dulu mungkin kurang terekspos lah di media sosial. Tapi sekarang akhirnya berhubung kemajuan media sosial yang sangat tinggi, kejadian-kejadian yang di luar nalar kita itu bermunculan semua, dan itu adalah sumber pembahasan saya di channel YouTube saya. Oke, terima kasih sudah menonton video YouTube saya. Jangan lupa saksikan terus di video saya di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.